Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius. Mari kita awali renungan kita kali ini dengan membuat tanda kemenangan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara umat Allah, pendengar setia YouTube Serambi Religius yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari besok, tanggal 6 September, pada tanggal 6 Oktober, gereja memasuki hari Selasa Pekan Biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13 sampai dengan 24. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia tentang karya kerasulannya yang telah ia lakukan. Semuanya ia terima dari Tuhan sebagai wujud kasih karunia. Ia pun menyadari bahwa apa yang diajarkannya adalah Injil yang benar. Sementara itu dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria memilih jalan yang baik, sedangkan Marta, ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, menarik sekali menyimak cerita soal Yesus singgah di sebuah rumah dan dijamu oleh pemilik rumah tangga itu. Mereka bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Mereka berdua ini mengambil peran yang berbeda-beda. Marta memilih jalan sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Dia sibuk dengan urusan dapur. Apakah sudah cukup dengan kopi kah, gula kah, teh kah? Apakah nanti kalau masak sudah ada garam kah atau belum? Karena dia berpikir Yesus perlu dilayani dengan konsep manusiawi duniawi. Sedangkan Maria memilih jalan yang tepat. Maria mendekati kaki Yesus, mendengarkan pengajarannya,
menerima berkat Tuhan, maka dia akan mengalami suatu sukacita kehidupan. Dia akan bangkit dari keterpurukan rasa sedih yang ia alami karena kematian saudaranya. Dia merasa terhibur dan dia merasa diteguhkan meski situasi yang sangat memprihatinkan kehidupan keluarga. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, semua rumah ibadah oleh pemerintah telah mengizinkan untuk dibuka. Demikian juga perusahaan-perusahaan baik yang bersifat negeri maupun swasta, semuanya berjalan sebagaimana mestinya kecuali di tingkat pendidikan, yaitu sekolahan. Dan dalam pelaksanaan itu, pemerintah menggariskan protokol kesehatan. Oleh karena itu, di mana-mana digerakkan sosialisasi protokol kesehatan. Lalu menariknya lagi, contoh saja di paroki-paroki, ada umat yang tidak mau ke gereja sampai saat ini. Mulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober, bayangkan saja. Kalau memang saya berpikir lebih jauh, apakah ini karena takut dengan corona? Sementara realitas kehidupannya mulai dari pasar kaget, pasar resmi, mulai dari pantai menuju ke mall, semuanya dijalani. Pesta secara marga, secara adat, pesta gerejawi dia ikut. Tetapi acara-acara ibadah dia tidak ikut. Lalu umatnya bertanya, "Kamu ini mengapa tidak ke gereja?" Dia menjawab, "Saya takut corona." Astaga, kalau memang demikian, apakah benar ada dalam hatimu, "Saya prihatin"? Atau karena ada sesuatu hal lain yang mengganjal dirimu? Kalau dibandingkan dengan realitas duniawimu yang lain, engkau begitu sibuk bangun pagi-pagi, pergi berangkat kerja, pulang tidur larut malam. Padahal hanya hari Minggu you datang. Wajib bermasker, cuci tangan di depan gereja, ukur suhu tubuh. Di atas 38 Anda disuruh istirahat dulu di luar, tidak dikarantina. Anda masuk juga dipersilakan oleh tim penerima tamu mengambil tempat yang sudah digariskan. Kecuali tanda silang tidak boleh diduduki. Kok masih saja Anda berdalih? Saya lalu menyimpulkan, jangan-jangan Anda sedang mencari alasan untuk melegitimasi alasanmu bahwa saya tidak ke gereja karena corona. Bertobatlah, sebab hari kiamat akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda mengatakan bahwa karena corona lalu tidak ke gereja, saya mengambil contoh seorang teman pastor, usianya mendekati usia 60 tahun. Beliau punya riwayat sakit bawaan. Beliau ini betul karena corona, hidupnya hanya di kamar tidurnya, di kapel pribadi, dan di ruang makan. Dari bulan Maret sampai saat ini. Itu baru namanya karena corona Anda tidak beraktivitas. Tetapi ini mah hari-hari hidupmu di pantai, di tepian jalan, di pasar kaget, di tempat kerja, di mall. Sementara ke gereja Anda mengatakan karena corona. Anda adalah tipe-tipe Marta yang begitu sibuk dengan urusan duniawi, Anda lupa mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Oleh karena itu, kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, bertobatlah. Meskipun Anda sibuk dan begitu pusing dengan hidup duniawi, tapi kalau Anda lupa Tuhan, Anda pasti akan mengalami suatu teguran yang sangat signifikan dari Allah sendiri. Percayalah, itu pasti Tuhan berbicara. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak mau ke gereja karena ini dan itu, karena corona, waduh, mohon supaya itu dikoreksi.
Karena Maria telah memilih jalan yang tepat, ada dekat dengan kaki Tuhan, dia memperoleh peneguhan ketika pandemi melanda, dia memperoleh kekuatan ketika kelemahan mencari nafkahnya itu mengintai, dia memberikan rasa persatuan ketika di dalam keluarga terjadi ketercerai-beraian. Oleh karena itu, pilihlah jalan yang tepat, yaitu berdoa kepada Tuhan. Aplikasi nyatanya adalah bergaulah, bekerjalah, dan jalankan tugasmu dengan mematuhi protokol kesehatan. Percayalah, Tuhan ada di pihakmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.